Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Rina Aprianti, mahasiswa Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Permisa yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi tentang konsep dasar anak usia dini dengan judul Landasan Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil perkuliahan kami dengan Bapak Dr. Handus Muhammad Ilham Abdullah dengan dosen Universitas Bengkulu yang kreatif, inovatif, penuh dedikasi dalam membimbing di kelas dan mengarahkan kami menggunakan media sosial untuk berbagai ilmu pengetahuan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Menggunakan media sosial semacam ini adalah indikasi mengikuti kemajuan perkembangan sains dan teknologi. Permisi yang berbahagia, mari kita simak penyampaian berikut. Yang pertama ada landasan yuridis. Jadi, landasan yuridis pendidikan anak usia dini atau PAUD terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada 28 ayat 2, yaitu negara menjamin kelangsungan hidup, pengembangan, dan pedulian anak terhadap eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga sudah menandatangani Konvensi Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 yang mengandung kewajiban negara untuk pemenuhan hak anak. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian ke-7, pasal 28 terdiri dari 6 ayat, menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini meliputi semua pendidikan anak di usia ini, apapun bentuk dan di mana terselenggarakannya serta siapapun yang menyelenggarakan. PP nomor 39 tahun 1992 mengenai peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Selanjutnya ada landasan empiris. Anak usia dini dilihat dari segi pemerataan kesempatan pemerolehan pendidikan di Indonesia, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah, menunjukkan jika anak usia dini yang memperoleh pelayanan pendidikan masih sangat rendah di tahun 2002. Anak usia 0 sampai 6 tahun di Indonesia yang sudah mendapat layanan pendidikan dari berbagai program pendidikan anak usia dini atau PAUD baru sekitar 28%. Untuk usia prasekolah, yaitu usia 4 sampai 6 tahun, masih ada sekitar 10,2 juta atau 83,8% yang belum mendapat pelayanan pendidikan prasekolah. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini diakibatkan dari rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pendidikan anak usia dini. Selain hal itu, juga dikarenakan kurang sadarnya akan arti penting pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ada landasan keilmuan. Pada saat anak dilahirkan ke dunia, sudah dianugerahi oleh Tuhan berupa kelengkapan struktur otak yang sempurna, namun baru mencapai kematangan setelah pengaruh adanya pendidikan di luar kandungan. Bayi yang baru lahir memiliki lebih dari 100 miliar sel otak. Sel otak inilah yang harus mendapatkan stimulasi dan dipelihara solusi, jumlahnya terus bertambah. Stimulasi yang dilakukan diibaratkan sebagai pahatan yang kemudian bekerja membentuk sel otak sehingga otak dapat berkembang dengan baik, karakteristik anak usia dini. Fungsi dari landasan pendidikan itu sebagai tolok ukur kualitas suatu kebijakan atau program pendidikan, sebagai pedoman yang konkret dalam praktik pendidikan, sebagai pedoman dasar yang harus dipegang teguh oleh pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai dasar dalam mencetuskan ide atau gagasan terkait konsep pendidikan.
Mengapa pendidikan itu harus mempunyai landasan? Karena landasan pendidikan yang harus dianut seseorang akan berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka praktik pendidikan yang diselenggarakannya. Selain itu, landasan pendidikan berfungsi pula sebagai titik tolak dalam rangka studi pendidikan. Apa yang terjadi jika tidak ada landasan pendidikan? Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Terdapat 4 landasan yang digunakan dalam pelaksanaannya. Demikian materi konsep pendidikan anak usia dini yang dapat saya sampaikan hasil perkuliahan kami semester genap tahun akademik 2023 sampai 2024. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dengan judul lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.